Kalau toh nafas itu wadah semua kejadian, maka fala tattakhidhu, oleh karena itu maka janganlah kau jadikan hu ing nafas menjadikan maksiatan itu maksiat. Kalau nafas ini sebagai wadah semua takdir, maka janganlah nafas itu kau jadikan sebagai munculnya maksiat. Lah, tentang maksiat ini kami jelaskan di bawah nanti sebagai penutup. Pertama, janganlah nafas ini jenengan jadikan sebagai takdir maksiat, jangan. Caranya bagaimana? Nanti. Yang kedua, wa amalan, lan janganlah kau jadikan nafas ini sebagai amalan perbuatan la'anahu kang nglaknati hu ing ati hu ing roh tadi sapa Allahu taala, Gusti Allah taala. Caranya bagaimana? Ini yang terpenting. Biar tidak jadi maksiat, biar tidak menjadi satu perbuatan yang Allah laknat. Saksikan tausiah penuh hikmah bersama Kiai Haji Mukhlason Rosyid. Semoga menjadi cahaya bagi hati kita semua. Selamat mendengarkan. Qala musannifu rahimahullah, kullu dzalika utawi saben-saben nafas iku bitakdirillahi selalu bersamaan dengan takdiri Allah. Setiap napas ini Bapak Ibu itu juga bersamaan dengan takdir. Tergantung nafas jenengan, nafas kita yang kita setiap hari kita menghirup itu ditempati taat apa ditempati maksiat, apakah ditempati bala, ditempati nikmat. Ada 4 waktu takdir itu yang selalu bersemayam di dalam napas. Jadi napas kita keluar masuk niku membawa takdir. Membawa takdir, maksudnya di situ. Tergantung takdir ini nanti berupa yang mana. Tapi sebelum munculnya takdir itu ada qadha. Lah qadhanya itu di dalam hati yang kami sebut sebagai keinginan. Satu contoh, sebelum panjenengan rawuh datang ke majelis ini, di rumah ada keinginan. Lah keinginan inilah secara syariat yang dikatakan ketetapan Allah yang sudah tertulis di dalam buku kita masing-masing yang Allah taruh di Lauhil Mahfud. Itu cara syariat. Cara hakikatnya adalah keinginan itu merupakan satu buku catatan datang jenengan yang Allah taruh di dalam kitab, namanya kitabnya adalah Qalbun. Lah Qalbun itu ada di Lauhil Mahfud, ya di dalam hati itu sendiri. Iki hakikatnya seperti itu. Lah wujudnya qadha disebut takdir itu secara fisik terjadi. Nah ini
Makanya kalau kita tanya apakah takdir bisa dirubah? Tidak bisa. Yang bisa dirubah adalah qadha. Keinginan yang ada di dalam hati jenengan yang belum jadi takdir itu bisa diubah. Jenengan tadi ingin mempunyai keinginan untuk ngaji, bisa jadi sebelum berangkat jenengan ubah. Oleh karena ada kabar apa yang penting, akhirnya keinginan ngaji ikut dibusek Gusti Allah, diganti keinginan jenengan mendatangi perkara yang lebih penting yang berkenaan dengan keluarga. Nah ini berarti dibusek. Bapak Ibu, tergantung takdir ini nanti jenengan mintanya yang bagaimana. Apakah takdir ini nanti jenengan menginginkan taat, ataukah maksiat, ataukah bala, ataukah nikmat? Itu nanti ada tanda-tanda satu persatu. Tergantung nanti jenengan bagaimana. Makalahnya niki, ma min nafasin tubdihi illa walahu qadarun fika yumdihi. Ma min nafasin, ora ono saking tiap napas iku ya, tubdihi kang ngelepas sirohu ing napas, illa walahu kejaba, walahu iku tetep kedue Allah apa qadarun utawi takdir fika ing dalem sira yumdihi sing ora bisa apa yumdihi iku yang selalu melekat di dalam nafas itu. Utawi Gusti Allah menetapkan terhadap napas itu berupa takdir. Tidak ada napas yang keluar dan masuk di dalam diri kita kecuali itu selalu bersamaan dengan takdir. La takhruju, ora ono kang bisa metu mingkas saking ira. La takhruju, ora ono kang metu mingkas saking ira apa nafasun nafas illa bitakdirillahi kejaba iku kelawan takdire Allah alladzi kang yantobiku kang berlaku apa alladzi alaika ing atase sira. Bapak Ibu, nafas yang kita keluarkan ini mesti bersamaan dengan takdir yang terjadi. Lah, takdir yang terjadi itu ada 4: taat, maksiat, bala, nikmat. Niki masuk di dalam sarah as-sarhu kullu nafasin min anfasil insan, utawi saben-saben napas min anfasil insan saking piro-piro nafasi menungso iku makdunun bersamaan sesarengan bitaatin kelawan taat pertama, wa maksiatin lan maksiat, au ni'amin utawa nikmat, au balain utawa bala. Terus tandane kalau ikut dadi taat takdiri. Dadi jenengan melihat takdir sebelum terjadi itu di situ. Kadang-kadang kan kita itu mau melaksanakan sesuatu iki hasil apa ndak lah gitu Pak nggih.
Tapi ini bukan tujuan jenengan, cuman ingin mengetahui aja. Tujuan kita bertauhid ini hanya satu, meninggalkan hati ini iman selain daripada Allah, yakfur bittaghuti, lalu wayu'min billah, kita hanya beriman, bertawajuh menghadap hanya pada Allah. Urusan takdir niki kan, ini kan masalah makhluk. Silakan jenengan ingin tahu apa yang ingin terjadi, monggo. Tapi pesan saya, itu bukan tujuan kita. Silakan, tapi dengan catatan wabtagi ilaihi wasilata. Jenengan harus memegang wasilah. Kalau jenengan tidak memegang wasilah, nanti munculnya takabur, Pak. Munculnya riya, atau munculnya adalah gumedhe, ujub. Kan ini bahaya. Justru ini penghalang, sifat yang seperti ini penghalang terhadap hati seseorang untuk menuju, mendekat dan bertemu Allah. Penghalang. Dalam bahasa lain ini dikatakan barzah. Barzah itu tertutup, terhijab. Makanya boleh saya katakan sebagai penghalang. Tapi ini tidak akan menjadi penghalang manakala jenengan membawa wasilah. Wasilah itu penyambung antara ruh sampean, hati jenengan dengan Allah. Lah, apa yang kami maksud wasilah ini? Dzikir. Wabtahu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi. Raihlah, dapatkanlah ilaihi, supaya Anda bisa bertemu Allah. Mendapatkan apa? Al-wasilata, tali hubungan hati langsung terhadap Allah. Dalam rangka apa? Wajahidu fi sabilihi, dalam rangka jenengan ini berenang di atas takdir Allah. Apakah takdir nikmat, takdir bala, takdir taat, takdir maksiat. Ini bagaikan lautan. Anda tidak akan terpengaruh dengan 4 hal ini, 4 waktu ini atau 4 makhluk ini manakala jenengan ini bawa wasilah. Kalau saya ibaratkan jenengan ketika saat berenang di lautan, itu kalau jenengan bawa wasilah, bawa kapal, aman, Pak. Kalau kita nggak bawa kapal, mohon maaf lah, Pak. Kalau di lautan itu nggak sama di sungai-sungai. Di lautan itu arusnya deras, baik di bawah arusnya atau di atas ombak badai. Sepandai-pandai kita berenang, Pak, ya kalau 1 jam, ini berhari-hari jenengan, bertahun-tahun sambil menunggu kematian. Apa mampu dan kuat berenang di tengah-tengah lautan seperti itu? Nggak bisa, Pak. Kita harus bawa kapal. Dan kapal ini ya relatif, ada yang kapalnya agak besar, agak kecil, sedengan, tergantung jenengan numpang kapal apa. Kalau kapal kecil yang disebut perahu, saya yakin gampang, tapi lumayan daripada tidak membawa perahu.
Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, bagaimana kita akan bisa lolos dari halangan-halangan 4 waktu ini sehingga hati kita bisa sampai pada Allah? Wasilah, wasilah inilah Pak yang kami maksud zikir. Muhammad wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Ini ayat ini khusus seakan-akan itu hanya untuk Kanjeng Nabi, tapi aslinya ya untuk kita. Bahkan ada ayat yang bersifat umum. Allah menyebut amanu tentang zikir, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kau pada Allah dengan sebenar-benarnya ingat dan sebanyak-banyaknya ingat. Artinya kapal iki Pak, kalau bisa sing besar, biar tidak mudah tenggelam atau jatuh ketika saat ombak besar atau badai. Maksudnya di situ. Berarti dzikir jenengan kali kula ini Pak Bu, jangan pernah ditinggalkan. Artinya jangan pernah ada niat untuk meninggalkan zikir. Zikir yang kami maksud di sini adalah kesadaran dalam hati bahwasanya kita manusia itu tidak bisa apa-apa. Lah munculnya bisanya apa-apa itu bersumber dari Allahnya. Siapa yang hatinya sudah ada kesadaran ini, maka inilah orang yang disebut orang yang sudah membawa wasilah. Mohon maaf, tidak mudah Pak kita itu ketika saat mendapatkan balak terus hati kita bisa sambung klik pada Allah, gak mudah, butuh proses. Tapi bagi hati Anda yang sudah terbiasa untuk melantungkan zikir, inilah yang kami sebut sebagai zikir sirul asrar niku di situ. Maka khusus bagi Anda yang langsung ketika saat di antara 4 waktu itu datang, jenengan tidak akan bisa terpengaruh dengan 4 waktu itu. Niki tergantung kita nanti bagaimana. Lah, cara untuk mengetahui takdir yang akan kita lakukan itu apakah bentuk nikmat ataukah balak ataukah taat atau maksiat, jenengan harus melihat nur makrifat dalam hati jenengan. Artinya apa? Nur makrifat itu Allah akan nyalakan dan panjenengan lihat seiring berjalannya hati ini selalu berzikir. Titik ada di situ. Sebab karena nur makrifat inilah nanti akan membimbing hati jenengan untuk mengetahui napas yang keluar ini nanti berbentuk taat atau maksiat, berbentuk balak apa nikmat, ada di sini. Makanya kita butuh biriyadati wal azkar, butuh prihatin. Berbentuk mana prihatin? Menjaga hati ini dari godaan-godaan nafsu yang setiap saat datang silih berganti terhadap kita. Dengan cara apa kita menjaga itu? Hanya berzikir. Kuncinya ada di situ. Jenengan biar tidak mudah terpengaruh dengan nafsu, zikir. Jenengan biar mudah untuk selalu bertemu Allah, zikir.
Kuncinya ada di situ, Pak. Lah ngeten iki nggih sampean taskhehkan, sampean tanyakan terhadap masyayikh yang lain yang lebih ngalim, lebih makrifatnya lebih kuat, sampean tanglet. Jangan cukup aku percaya iki. Yo, boleh-boleh saja, tapi lebih baik jenengan harus cari muqabalah, perbandingan para masyayikh yang lain. Tanya, betulkah kuncinya ini? Niki secara enggak langsung saya perintahkan seperti ini biar jenengan tambah luas. Jenengan cari guru jangan satu, Pak, nek menurut kula. Sebanyak-banyaknya, khususnya guru tentang masalah tauhid. Jangan satu kalau menurut saya. Supaya jenengan nanti lebih luas. Lebih luas pandangannya, lebih luas jenengan iki bermakrifat pada Allah. Niku namung saran, Pak. Saran. Yakni anan nafasi sak temene nafas alladzi kang yakhruju kang metu apa nafas iku anna khabari anna iku mahallun dadi wadah lil hadasi maring piro-piro kedadean. Berarti nafas, sesungguhnya nafas itu sebagai tempat wadah semua takdir. Takdir tadi ada 4, Pak, ya. Bala, nikmat, taat, maksiat. Itu setiap hari, Pak. Setiap hari kita dikupeng itu. Tinggal kita milih yang mana. Atau bahasa ringkasnya, hati ini ngikuti Allah apa ngikuti nafsu? Hanya itu. Hati ini berjalan di atas jalan nafsu apakah di atas jalan Allah? Hanya itu. Dan semuanya ada konsekuensinya masing-masing. Siapa yang berjalan di atas jalan Allah? Apa konsekuensinya? Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Mohon maaf niku mboten kula sampekno, mboten kula tulis. Itu Allah terangkan di dalam surah Al-Baqarah 257. Hujai adalah jikalau jenengan ini berjalan di atas jalan Allah atau Allah kau jadikan sebagai imam panjenengan, apa konsekuensinya? Yukhrijuhum bakal ngetokake, mengeluarkan, Allah akan mengeluarkan hati jenengan yang asalnya gelap minadh-dhulumati menuju ilan nur. Makanya jenengan sebelum takdir terjadi ning ati wis krasa sampean. Ini kalau berjalan di atas jalan Allah loh, Pak. Di atas jalan Allah. Dan inilah kebanyakan dijadikan masyarakat umum orang yang sudah tahu apa yang terjadi itu waliullah lah, ngoten nggih? Bukan. Itu bukan tanda. Coba kalau kita melihat dalam surat Yunus, tanda kekasih Allah bagaimana? Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Dalam hati jenengan ini gelisah, mudah gelisah ya tidak, khawatir mudah ya tidak, takut besok makan apa, anaknya itu jadi apa juga tidak. Siapa mereka? Alladzina amanu
wa kanu yattaqun. Dia tidak hanya beriman, Pak, tapi juga sudah ihsan. Bentuk ihsan ini menurut ayat itu adalah wa kanu yattaqun. Dia telah memperoleh titel takwa, muttaqin, sebagai orang yang muttaqin. Orang yang takwa itu adalah orang yang selalu menjaga 3 hal: ilmu, amal, istiqomah. Ilmu yang kumaksud adalah cara hati untuk mendekat dan bertemu Allah. Amal adalah khalwat atau uzlah atau jenengan iki disebut meditasi, tawajuh, mujahadah dengan sistem zikir wasilahnya sirul asrar, istiqomah terus menerus. Inilah muttaqin. Sehingga ketika saat beliau ini dihadapkan Allah, dipaksa untuk menerima bala, kuncinya beliau tahu, in asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kembali kepada Allah. Artinya hatinya bisa bersaksi memandang sang pelaku, yaitu Allah, bukan yang dilakukan, bukan yang digerakkan berupa balak niku, bukan, tapi beliau itu menjadikan Allahnya sebagai penggerak itulah jenengan jadikan sebagai penolong jenengan atau imam panjenengan. Oleh sebab itu, kalau toh nafas itu wadah semua kejadian, maka fala tattakhidhu. Oleh karena itu maka janganlah kau jadikan hu ing nafas menjadikan maksiatan itu maksiat. Kalau napas ini sebagai wadah semua takdir, maka janganlah nafas itu kau jadikan sebagai munculnya maksiat. Lah, tentang maksiat ini kami jelaskan di bawah nanti sebagai penutup. Pertama, janganlah nafas ini jenengan jadikan sebagai takdir maksiat, jangan. Caranya bagaimana? Nanti. Yang kedua, wa amalan, lan janganlah kau jadikan nafas ini sebagai amalan perbuatan la'anahu kang nglaknati hu ing ati hu ing roh tadi sapa Allahu taala, Gusti Allah taala. Caranya bagaimana? Ini yang terpenting. Biar tidak jadi maksiat, biar tidak menjadi satu perbuatan yang Allah laknat. Pun saya teruskan sedikit. Wa yuqalu lan den dawuhake, apa sing den dawuhake athima ing maksud maksiat itu iku ida kholafatat kalane ngelanggar ahkam syar'i wal haqqi, piro-piro hukum syariat dan piro-piro hukum hakikat. Pun hukum syariat yang dimaksud maksiat itu yang mana? Ya semua perbuatan yang dilakukan oleh jasmani yang keluar dari apa yang telah Allah larang. Mana yang Allah larang itu disebut maksiat. Kok kita melakukan berarti kita maksiat. Ini secara syar'i, Pak. Tapi syarah ini tidak hanya berbicara maksiat secara apa? Secara syar'i atau jasmani aja, enggak. Ahkam syar'i wal haqqi
hakiki. Jadi di sini ada maksiat dua, Pak. Bahkan tentang maksiat hati itu Rasulullah melalui hadisnya hubbud dunya khati'atun kabiratun. Maksiat secara syar'i, maksiat secara hakiki. Ini yang berhubungan dengan jasmani, jasad, ini berhubungan dengan rohani atau ruh. Kalau kita tanya maksiat secara syariat, ya hukum syariat berbicara. Kita sejak kecil sudah dididik Pak Niku tentang maksiat secara dohir, secara jasmani. Saya tidak berbicara itu karena jenengan lebih ngalim. Semua sudah paham. Nek ndebok bokonge wong wedok iku mang mboten angsal, ngoten nggih. Maksudnya wong wedok bukan garwa jenengan, bukan bini jenengan. Ini pasar kok ana wong wedok bokonge sabuk dikeplek. Maksiat. Nah, udah aku nggak bahas itu, jenengan sudah paham sendiri. Saya akan lebih fokus membahas maksiat secara ruhani, hakiki. Mana maksiat secara hakiki? Tadi Rasulullah menyampaikan dalam satu hadis hubbud dunya khati'atun kathiratun au kabiratun. Hubbud dunya utawi cintane ati ad-dunya terhadap selain Allah. Selain Allah itu berarti urip lho Pak. Selain Allah maksudnya nggih kesenangan apa kehidupan duniawiyah ini. Ati bukan jasmani. Iku khoti'atun, satu kesalahan. Kabiratun kang besar. Bahasa Quran dalam surat Luqman Allah mengatakan ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adim. Ini disebut syirik Pak. Maksiat ati itu disebut syirik. Ini maksiat ati ketika saat kita masih di dalam posisi tarbiyah ibtidaiyah, aliyah, sanawiyah, aliyah tidak dijelaskan. Karena memang proses kita masih di proses tarbiyah secara jasmani. Lagi risalah Rasulullah harus memang kita pelajari itu. Ada dua risalah Rasulullah, ya syar'iyah, hakikiyah. Hakikiyah yang disebut sebagai risalatut tauhidiyah. Ini hujahnya di Quran semuanya. Sedangkan di zona ini Pak, mengapa tidak dijelaskan ketika saat kita di ibtidak sanawi aliyah? Karena memang masa sampean kali kula masih masa perkembangan untuk mendidik jasmani biar berakhlakul karimah di jalur istimaiyah. Itulah hablum minan nas. Makanya santri dididik piye akhlaki sesama santri, anak dengan bapak, santri dengan guru, dengan kiainya bagaimana dididik itu. Ini sudah. Makanya jenengan jangan heran mengapa ini tidak dibahasnya di sini, karena zona tempatnya. Nyun sewu, laksana pasar Pak. Pasar ini nonton kelompok-kelompok. Ada kelompok jualan ikan, ada kelompok jualan minyak
wangi, ada kelompok jualan kitab, jualan bla 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 bla. Pasar sing bener niku tata kelolanya itu kudu pisah-pisah. Jualan minyak wangi di tengah-tengah jualan ikan, ya gak payu Pak, ambune amis terus, betul sakit, gitu loh. Pun, niki memang apa sih? Tata kelola. Hakikiyah tentang maksiat secara hakikiyah itu jatuhnya di hati, di ruh, bukan di jasad. Lah, maksiat itulah yang disebut asyirku, syirik. Lah, syirik ini ada dua macam, syirik jali dan syirik khafi. Syirik jali hanya diterangkan di dalam zona syariah. Syirik khafi hanya diterangkan di dalam zona hakikiyah, hakikat ini. Makanya jenengan jangan nyilokno pondok kae lho, ngajine ilmu kulit ae. Memang tarbiyahe iku prosesi. Hanek jenengan pingin cari pondok sing ngaji tentang ilmu hati, yo cari zona sing sudah zona hakiki baru ada. Makanya nanti kami sebetulnya itu Pak, tahun 95 sampai 2000 kami membuka zona syariah dulu itu di pondok itu. Belum pembahasan tentang ilmu hakikiyah 5 tahun. Masuk 2000 kami diperintahkan untuk membahas zona hakikiyah. Lah zona syariah secara taklim muta'alim saya berhentikan. Lah pada saat itu santri-santri nggih saya suruh untuk keluar. Sana tutukan. Seingat saya itu kalau seingat saya babakan ilmu nahwu itu habis Alfiyah Ibnu Malik masuk Jawahirul Maknun berhenti sudah. Jadi belum sampai taklim muta'alim Jawahirul Maknun. Belum sampai. Itu langsung berhenti. Sampai sekarang. Lah ini muncul lagi agenda di dalam hati untuk apa? Untuk menyediakan lahan khusus pondok salafiyah laki dan perempuan. Ini kami masih pandang-pandang tanah rien Pak. Tapi insya Allah ini sudah tahapan nyang-nyangan. Bahasa Indonesia nyang-nyangan, tawar menawar kali petani. Ismandar mungkin saged selesai tawar menawarnya itu. Tapi yang jelas masalah biaya untuk itu alhamdulillah sudah ada, tinggal ngedilkan harganya aja. Luasnya insya Allah kurang lebih hampir 2 hektar. Nah, wis cukupan lah Pak untuk pondok salaf ngoten. Mulai Aqidatul Awam, Jurumiyah, Amriti, Alfiyah ikut dalam konteks ilmu alatnya. Lah yes duka kula masih dikasih umur apa mboten, kalau ndak ya alhamdulillah wis repot wis tak sawang tok ae sesuk ngoten. Pun Bapak Ibu, terus mana yang dimaksud maksiat secara rohaniah itu? Lewat surat Luqman tadi, beliau itu berpesan terhadap anak putunya, ya bunayya, wahai anak putuku, anak putu saya, la tusrik billah, janganlah kau iku maksudnya yang dipanggil adalah hati Pak, ruhaniah jenengan.
Wahai anak putuku, janganlah kau menyekutukan Allah. Artinya jangan kau membuat perserikatan, menyamakan sesuatu dengan Allah. Contoh, kula Pak, saya dalam hati saya ada temuan bahwasannya ilmu ini milik saya, alim ini alim saya. Otomatis kalau saya sudah merasa meyakini ini adalah hak milik aku, maka pasti akan aku merasa yang ngaji itu aku. Kalau sudah saya masuk di gelombang ini, mesti saya akan merasa lebih baik daripada orang lain. Lu niki le, syirik khafi niki lah Pak, yang jarang mau manusia untuk mendeteksi atau membersihkan, jarang. Hanya calon dan para kekasih Allah, hanya calon kekasih Allah dan para kekasih Allah lah yang mau fasabbihuhu bukratan wa asila, bersuci diri dari syirik khafi ini. Padahal itu mulai sejak kita akil balik loh Pak. Terus umpama ditumpuk ngono berapa nggih? Halo. Tapi jenengan jangan khawatir. Besar kaya apa dosa syirik jenengan, apalagi dosa jasmani molimo. Jikalau yang turun rahmati Allah, bagi Allah cewilik Pak. Coba kita lihat dalam surat Ali Imran ayat 31 bagaimana. Sederhana kalau kita satu sekilas melihat artinya ayat itu. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, gitu. Muhammad katakanlah terhadap umatmu. Apa yang dikatakan baginda Rasul? Jikalau kau ingin, umatku, jikalau kau ingin belajar mencintai Allah, ikut aku. Menurut ayat itu sederhana sekali. Cuman pertanyaannya, ngikuti Rasulullah yang bagaimana? Apa cukup hanya di jalur syariatnya saja? Saya menjawab gak cukup Pak. Karena kita manusia itu tidak hanya terdiri hanya jasmani, tapi juga rohani. Disebut insan, manusia, bashar. Itu tidak hanya jasmani, akan tetapi juga rohani. Padahal di dalam rohani masih ada 3. Akal, ruh, nafsu. Bapak Ibu, kalau boleh saya katakan, mengikuti Kanjeng Nabi itu tidak cukup di dalam hukum syariatnya saja, tapi hukum hakikat. Risalah apa yang Rasulullah sampaikan Bapak Ibu, yang paling dibenci oleh umat, yang paling dibenci pada saat itu, yang terkenal dengan sebutan kafir Quraisy, itu risalah yang beliau mengajak hati tinggalkan kemewahan dunia. Itulah dinut tauhid, dinul haq. Di situ. Enggak boleh kita berbangga diri karena ilmu. Enggak boleh kita merasa lebih baik karena alim itu terhadap orang lain. Enggak boleh. Ini maksiat. Maksiatnya hati, dan orang lain tidak tahu. Yang tahu kita, yang merasa kita. Kalau toh itu termasuk maksiatnya hati kepada Allah,
yang kami sebut sebagai syirik khafi, dari sisa umur kita tinggal berapa tahun kita tidak tahu, kapan sadarnya ini? Sementara satu sisi kita ditunggu kematian, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Bagaimana Allah menyebutkan dalam surah Al-Isra ayat 72, barang siapa saat di dunia hatinya masih buta terhadap Tuhannya karena selalu berbuat syirik, selalu membangga-banggakan selain Allah di dalam dirinya, kemudian dia mati, akhirat pun dia akan buta kepada Allah, wa adallu, dan lebih tersesat apa nih sabilan jalannya, naudzubillah. Makanya ini konsekuensi kita yang kedua, yang memilih jalannya nafsu. Walladzina kafaru auliya uhumut taghut. Lah niki. Walladzina lan banyak orang. Orang apa? Orang yang hatinya tertutup, kafaru kang tertutup hatinya ini dengan perkara selain Allah. Rupanya mana? Bentuknya mana? At-taghuta ing piro-piro taghut. Tadi disebut taghut. Walladzina kafaru auliya uhumut taghut. Lah niki. Jikalau taghut yang kau jadikan sebagai imammu atau kau berjalan di atas jalan nafsu, bagaimana konsekuensi ini? Yukhrijunahum minan nur ila dzulumat. Endingnya hati dalam keadaan gelap gulita. Kembali kepada maksiatnya hati. Bahasa Toriko sederhana, maksiat hati, hasud, riya, takabur, apalagi banyak. Ini buah dari satu pohon, yang pohon itu kami sebut sebagai pohon basariah. Ini kami jelaskan pohon basariah itu di kitab awal jilid pertama, Pak. Kami sudah menyelesaikan ngarang kitab ini sudah 3 jilid di dalam kitab awal. 3 jilid, cuman yang masih kami cetak hanya 1, jilid 1 dan 2. Jilid 3 masih dalam penafsihan, Pak. Saya masih butuh taskhih terhadap para masyayikh. Nanti habis ditaskhih barulah kami akan bawa ke Jakarta untuk mendapatkan izin seperti kitab awal di jilid 1 dan 2 itu, Pak. Aku nggak mau kitab ini hanya dimiliki kalangan kita sendiri, nggak mau. Aku pingin kitab ini sampai di kalangan umum. Sebab dalam kitab itu bisa diterima oleh golongan kita yang ada di syariat saja ataupun sudah di thariqah. Bisa. Dan jujur mawon, biar nggak ada yang ingin bermain dalam pentasarufan kitab. Itu kitab awal dulu jilid 1 cetakan pertama itu kami kasihkan 100.000. Kami sempat ditegur, Pak, ditegur oleh teman-teman ahli tasawuf. Gus, itu karya, biasanya kita itu menjual niku 400, 300, jenengan kok mek 100. Kula mboten promosi lho, Pak ya. Engko ngene dikira promosi, enggak. Saya bertujuan supaya bisa dijangkau kalangan menengah ke bawah. Lah berhubung ada pemohon setelah habis 5.000 kitab itu, ada yang mohon lagi supaya direvisi. Ada yang agak kurang, Pak. Apa? Dulu itu yang jilid pertama, pengeluaran pertama itu kalau hujahnya itu saya suruh cari sendiri. Di situ saya terangkan Qur'annya surat Al-Baqarah ayatnya misalnya 5, biar jenengan buka Quran ngoten karepin dhisik.
Terus diprotes Pak, dikei saran, kami itu sudah tua-tua Gus, tolong sekalian ditulis ayate Quran biar aku gak buka-buka Quran. Akhirnya saya revisi Pak, kedua sudah selesai, jatuhnya harga akhirnya 150. Lah ngeten lho. Wis niku harga di pondok. Kami tidak ikut campur di situ, sing nangani nggih admin pondok. Jujur mawon saya tasarukan untuk membangun pondok. Dan kami tidak ada unsur bisnis. Mengapa saya harga segitu? Supaya biar kalangan menengah ke bawah itu bisa menjangkau Pak. Sekarang zaman sekarang dengan zaman tahun 90 uang 50 niku berharga Pak. Kalau sekarang bagaimana? 50 enteng. Karena nilai rupiah kita sudah beda dengan dulu. Makanya saya sempat dikritik, nggak apa-apa sampean kritik, walaupun yang jelas hati saya tidak menjatuhkan harga yang lain. Enggak, saya bertujuan hanya satu, supaya masyarakat menengah ke bawah bisa memiliki. Apalagi nanti seperti ini Pak, jenengan wis tinggal jilid sendiri, dicancang karet, apa dicancang rafia, sing penting gak ilang, ngoten lho. Nek zaman sekarang Pak, ya ojo dicancang karet lah Pak. Nanti kalau sudah kumpul satu kitab, jenengan jilidkan sendiri. Kan ada Pak jepretan itu ya. Ampun rafia. Masalahnya kitab ini nanti biar dipelajari oleh anak putu kita Pak nanti. Yang jelas kitab sing sampean astoniki adalah jilid yang keempat. Jilid yang keempat Pak asli nih. Tapi mengapa harus sudah saya sampaikan? Apakah jilid 3 sudah dibahas? Belum. Jujur jilid 3 belum saya bahas. Tetapi nggak ada masalah karena iki ada mukobalahnya hikam niku di kitab-kitab yang lain sarahnya. Ngaten lho. Pun Bapak Ibu, kembali kepada materi kita tentang syirik sebagai maksiati hati. Wahai anak putuku, janganlah kau ruhaniyahmu itu melakukan perbuatan yang menyamai terhadap Allah. Berarti ketika saat saya merasa meyakini kalau ngajinya bisa ngaji karena diri saya, berarti saya menyamakan terhadap Allah. Bon titik. Niki kacamata hakikat, bukan kacamata syariat. Tapi lantas jangan kau artikan, wah berarti kelason niku Allah ya. Keliru, ini berarti gak paham. Bukan gitu. Coba gunakanlah ainul basiroh panjenengan, mata ruhaniah jenengan untuk memandang siapa di balik saya. Siapa yang ada di dalam dan di luar saya? Fi kulli mukawwanat, iku ing dalem saben-saben makhluk khafiyun utawi ada sesuatu yang samar, utawi ono sesuatu kang samar. Ai hayyun maksudnya adalah hidup. Siapa hidup? Wa huwa wujudullah, itulah wujudnya Allah. Jangan dilihat dengan mata basariyah, mata dohir. Nek mata dohir jenengan pakai untuk melihat, yo ketok klasoni, klakson, bel, bahasa Inggrisnya bel. Tapi siapa di balik kami? Gunakanlah ainul basirah jenengan untuk memandang siapa di balik kita ini. Lah cara untuk bisa masuk ke dalam situ, mau tidak mau jenengan wajib ngikuti Kanjeng Rasul. Artinya jangan syariati tok sak hakikati. Dinul hak itu sampean ikuti. Bagaimana kalau kita ngomong sholat, bagaimana waktu Rasulullah melakukan sholat, bagaimana?
Jangan ikut-ikutan sing gak kayak Rasulullah. Ayatnya kan fattabi'uni, ikut aku. Berhubung masanya kita tidak sampai, belum waktu tidak menangi, bahasa Indonesia ini tidak menangi, tidak zamannya, kita harus mengikuti siapa yang mengiblat beliau, yang disebut tabi'ina sholihin niki Pak. Ini yang harus kita kiblat. Gaya beliau waktu beliau sholat bagaimana, ikut syariate, terus hatinya bagaimana, terus agamanya bagaimana. Sebab ayatnya ini ada terusnya. Jikalau kau betul-betul mengikuti aku, yuhibbukumullah, Allah akan menjadikan dirimu sebagai kekasihnya. Lah niki lho Pak. Kekasih yang paling setia Pak, yang tidak pernah meninggalkan kita, cuman Allah. Baik dikala kita susah, senang, Allah selalu melayani jenengan. Nafas bisa keluar masuk, dilayani Allah. Mata bisa melihat, telinga bisa mendengar. Bahkan nyuwun sewu, wong lanang saged kumpul ambek wong wedok garwane, sinten sing nglayani? Gitu. Mengapa banyak manusia yang tidak menyadari? Karena tertutup hatinya. Mengapa tertutup? Oleh hubus syahwah. Karena kita menolak, nggak mengikuti apa yang telah Rasulullah lakukan. Sekarang pertanyaan, apakah Rasulullah dulu juga menyampaikan hal ini? Dan apakah Rasulullah dulu itu nggih berlaku seperti ini? Oke, tolong dibuka dalam surat Al-Maidah ayat 87, ayat 25, dan juga surat Toha ayat 14. Itu menunjukkan bahwasanya ayat ini betul-betul menunjukkan bahwasanya Rasulullah tidak hanya menyampaikan, akan tetapi juga memberikan teladan. Dalam surat Al-Ahzab juga ada 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Isinya uswatun hasanah bagaimana? Alah, dilihat, liman kana yarjullah, mendidik hati supaya ada keinginan untuk bertemu Allah, wal yaumal akhirah, dan masuk di dalam alam akhirat. Ya, ini tadi lho Pak, alam bersaksi yang benar, musyahadah, asyhadu ke ilallah, alam di mana jenengan dengan ainul basirah bisa melihat hidup di dalam setiap mukawwanat, setiap makhluk. Tentunya ini dengan rasa. Allah katakan, wa ma arsalna min qablika mir rasulin. Muhammad, aku tidak pernah mengutus utusanku sebelummu. Iki Allah dawuh, termasuk dirimu juga. Setiap rasul Pak wajib mengemban dan menyampaikan sekaligus mengamalkan dan memberikan contoh terhadap umatnya masing-masing tentang apa? Innahu, sak temene wahyu itu yang dimaksud la ilaha illa ana fa'budun. Al-Anbiya 25. Untuk supaya paham tentang tauhid la ilaha illa ana, artinya supaya iman jenengan kali kula ini bisa mencapai tingkatan ihsan atau makrifat pada Allah, barulah jenengan yuhibbukumullah, dijadikan Allah sebagai kekasihnya. Lalu bagaimana dosa saya yang segudung tadi?
Syirik yang segunung, jasmani ini mau limo, nggak tahu prei. Lah bendino jane minum 5 apa? Ika lupa. Ginseng. Jadi habis lokalisasi sini ganti lokalisasi sini. Pokoknya nggak tahu prei. Loh, uangnya banyak loh Pak. Ganti-ganti perempuan. Lah pengusaha uang ada. Apa yang tidak bisa dibeli? Cari perempuan yang model bagaimana? Apa model ayam kampus? Apa model yang agak tua dikit? Uangnya berbicara bisa. Bagaimana dosa-dosa yang seperti itu? Wa yaghfir lakum dzunubakum. Mengapa saya katakan ini sebesar apapun dosa jenengan? Karena memakai jamak. Dzunub jam'un minad dambun. Dzunub niki dosa sing akeh. Nek danbun dosa saugel. Artinya dzunub itu tidak hanya dosa secara jasmani molimo, tapi dzunub di dalamnya adalah dosa syirik. Mulai kita akil balik, merasa dan merasa sampai kita umur berapa ini, semuanya itu Allah ampuni karena rahmat yang turun. Tapi jikalau yang turun itu adalah sifat adile Allah, mboten enten Pak, penghuni surga itu mboten enten. Semuanya penghuni neraka. Karena apa? Kita manusia pasti pernah berdosa. Ayo, semua kita pernah berdosa. Tidak hanya dosa jasmani loh Pak, dosa rohani. Sehingga mengapa Rasulullah ketika saat dipanggil Allah Isra Mi'raj, beliau disucikan hatinya dari takabur, riya dan lain sebagainya, dibelah dan disucikan oleh malaikatul muqarrabin. Wakila itu semata-mata siapapun panjenengan, jikalau ingin betul-betul menghadap dan bertemu Allah, harus terlebih dahulu hati ini bebas dari syirik khafi. Titik. Caranya bagaimana? Allah sudah memberikan resep di dalam surat Al-Kahfi ayat yang terakhir 110. Pertama adalah falyamal amalan sholihan, terus meneruslah hati sampean berzikir. Dan terus menerusnya itu tanpa batas. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Oke, jenengan berzikir enggak bisa dengan berdiri, dengan duduk. Duduk enggak bisa dengan berbaring. Artine nopo? Sampean iki waktu kerja berdiri, enggak bisa ada waktu untuk zikir hati. Oke. Enggak bisa kau dengan berdiri, dengan duduk. Artinya waktu istirahat. Duduk jenengan waktu istirahat. Kan mesti Pak, kerja jam 8, jam 12 berarti istirahat jenengan makan-makan apa rokokan. Udah buat zikir. Ayat itu mengatakan jikalau kau masih tetap enggak bisa dengan duduk, berbaring, berarti ajenge tidur. Mau tidur, tak wis pol to Pak niki. Saking pentingnya zikir itu, mengapa Allah kasih keringanan? Gak bisa dengan berdiri, yo dengan duduk, gak bisa berduduk dengan berbaring. Ini kalau cara hakikat zikir adalah nyambung nih hati datang Gusti kelawan dengan rasa ini Pak. Tapi kalau ayat ini surat Ali Imran ayat 191 ini kami terjemahkan secara syariat, yo maksudnya sholat. Kau nggak bisa sholat dengan berdiri, yo dengan duduk. Kalau duduk nggak bisa dengan berbaring karena jenengan sakit. Iku berarti sholat saking pentingnya, lho ngaten lho bahasa syariat.
Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kalau dosa-dosa ini sebagai jaminan Allah ampuni, mengapa kita tidak lekas? Itu janji Allah loh Pak. Yuhibbukumullah sebagai jawaban syarat yang disembunyikan di dalam ayat itu. Itu 31 Ali Imran 31. Jikalau kau betul-betul mengikuti aku, kata Rasul, yuhibbukumullah, Allah berjanji pasti akan dijadikan kau sebagai kekasihnya dan seluruh kesalahanmu itu diampuni dening Gusti Allah. Ya udah, percaya monggo, ra percaya monggo, itu bukan urusan saya, tapi ini bisa dibuktikan, bisa dibuktikan. Tapi syaratnya hati jenengan harus ada keinginan untuk bertemu Allah. Itu syaratnya apabila nanti akan dijadikan kekasih Allah di situ. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Lah terus ketika saat dalam hati itu ada syirik khafi, jangan harap napas ini yang keluar akan menjadi napas yang taat. Secara hakikat nggak bisa Pak, karena sumbernya yang ada di dalam hati kita itu adalah syirik khafi, kotoran. Otomatis yang dilakukan jasmani, takdir ini adalah takdir maksiat bloko. Taat, maksiat, 4 tadi loh Pak nggih. Terus nikmat, terus balak. 4 ini Pak, secara hakikat itu dikelompokkan menjadi 2. Apa? Taat ing mungguh Gusti Allah itu adalah ketika jasad sampean ikut taat secara syariat atau maksiat secara syariat, sing dereng nyambung, dereng paham pun dipeksa. Nemoni balak secara syariat, nemoni nikmat secara syariat, itu jadi taat. Pelanggarannya bagaimana? Barometernya itu tatkala dalam hati jenengan sudah tidak lagi muncul rasa iman keakuan makhluk. Artinya yang muncul dalam hati sampean keakuannya Allah. Mosok Gusti Allah maksiat Pak? Lah mboten toh? Enggak mungkin. Itulah sifat jaiznya Allah. 1. Nomor 2, secara hakikat 4 ini akan menjadi maksiat. Tandanya bagaimana? Ketika saat berlakunya 4 hal ini, hati kita memandang makhluknya atau muncul rasa ini keakuan makhluk yang melakukan. Inilah maksiat. Makanya jenengan sholat di mata Allah bisa menjadi maksiat, bisa menjadi taat. Hati maksudnya. Dohir kita Pak, sholat niku kan taat nggih. Taat secara syariat taat. Tapi belum tentu ruhannya sampai juga taat. Tondone bagaimana? Waktu sholat jasmani ini ruhannya tidak wassolatil wusta. Padahal ayatnya hafidu ala sholawah juga wassolatil wusta. Antara as-sholawah dengan wusta niki mboten nenten huruf yang
memisah, nggak ada. Wakafnya nggak ada. Tanda-tanda mandek lu Mbak, nggak ada. Justru di situ Pak, ada wawu ataf yang menyambungkan antara solawah dengan wassolah. Solawah itu berarti jamak, maksudnya al-maktubah 5 waktu berarti dilakukan oleh jasmani. Wassolatil wusta, wassolah iki adalah mufrad. Satu artinya nyun sewu, ketunggalan ati sampeyan datang keesaan Allah. Berarti ini tidak hanya 5 waktu, 24 jam. Oke, terserah jenengan mengatakan sholat haim, monggo, silakan. Tanda kalau kita ruhaniyah tidak wassolatil wusta, waktu jasmaniyah kita menjaga sholat 5 waktu, ruhaniyah kita larinya kemana? Ini wajah tu wajiyah atau ini wajah tu fatoros samawati wal ard, isinya langit dan bumi. Ternyata seluruh kita ngalami Pak, kalau sholat ini, hati ini melihat isi bumi dan isi langit. Itulah makhluk. Mengapa demikian? Itu surat Al-An'am Mbak, ayat 79 kalau nggak salah. Kisah Nabi Ibrahim. Dikatakan wama ana minal musyrikin. Saya sudah tidak lagi menyekutukan Allah, manakala ayat yang pertama ini wajah tu wajiyah, sesungguhnya kuhadapkan wajah ruhku wajiyah ke wajah Allah. Ini tentunya jenengan iki sebelumnya sudah mengenal wasilah, sudah membawa wasilah, sudah berlaku namanya dzikir sirul asrar setiap saat dan waktu, baru saged, baru bisa. Kalau itu belum kita dapatkan, bagaimana sampai bisa melaksanakan dikatakan terjadi khusyuk? Gak bisa. Iki logika lho Pak ya. Cara kula bagaimana saya bisa kenyang perutku, lah wong gak ada yang kumakan. Dikasih makan di depan saya, tidak saya makan, bagaimana bisa kenyang? Logika bicara. Bagaimana kita akan bisa bersepeda dengan baik? Lawang sepeda yang dihadapkan terhadap kita tidak mau kita tidak mau untuk belajar. Kapan bisanya? Akhirnya sepeda itu tidak manfaat. Ilmu yang sudah Allah kasihkan terhadap kita tentang tauhid ini, jikalau hanya kita dengarkan dan kita pahami, akhirnya menghasilkan sebuah nur dalam hati, yaitu hidayah kefahaman. Tapi jikalau tidak kita praktekkan, itu namanya percuma. Paham? Ilmu itu sebagai indikator pertama membuka kefahaman kita supaya melakukan amaliyah dengan benar. Orang yang sholat tidak tahu ilmunya sholat, itu ya kurang baik, bahkan tidak baik. Mestinya disempurnakan, ilmunya itu difahami lalu dipraktekkan. Nah, mestinya gitu. Makanya kita setiap bulan ngaji, bahkan punya kitab sak lemari, tapi moh kholwat, moh dzikir, moh praktek. Nggih nyun sewu Pak, estu nyun sewu. Sampai kenal Imam Ghazali, pengarang kitab, gitu. Terkenal loh niku seluruh dunia, bahkan kitab yang sering saya baca Ihya niku Pak. Di situ ada satu makalah menceritakan beliau dapat rahmat Allah itu, beliau
dimasukkan Allah surga itu bukan karena sholatnya, bukan karena zakat, puasa, hajinya, gara-gara pas nulis mushaf kitab Ihya ada lalat yang nyemplung di asbaknya mangsi. Nek cara kita ngomong asbak kan asbak rokok ya toh. Ini beliau biarkan sampai kenyang, dia tidak menggurak. Apa menggurak? Mengusir enggak, terbang sendiri. Dia lihat, loh, jangan dilihat dari lalatnya atau persoalan sepele, jangan. Lihatlah kondisi beliau ketika saat hatinya kemana. Beliau itu bertemu Allah fi kulli mukawwanat, di dalam makhluk lalat. Tapi makalah ini jangan jenengan simpulkan, oh berarti Imam Ghazali waktu sholat itu gak ketemu Allah. Jangan. Itu contoh kecil aja. Oke, ini di jalur taat Pak. Di jalur maksiat mungkin kita tahu 21 di hadis itu mengatakan ada seorang wanita penghibur hidung belang, tiap hari selalu dia itu melayani. Tapi mengapa Allah masukkan surga? Hanya sepele kalau kita lihat, gara-gara beliau itu kasih minum sama anjing. Sampai akhirnya disimpulno mari ngondol terus ngombeni. Ya gak gitu. Mohon maaf Kak, wong Surabaya kasar-kasar. Bahasane. Jadi dulur kula sing wonten Madura niku katut pisan kuliah. Asale enggak boleh melok katut. Ya ini gembul wong Surabaya. Sama ta. Kalau kita mau gembul api ya panas, gembul air ya dingin, tergantung. Dan itu enggak ada masalah, yang penting ati sampean bawa wasilah. Wis. Jikalau jenengan menginginkan napas itu bersamaan taat di mata Allah, jawabannya adalah wa'tasimu bihablillahi jami'an. Peganglah erat tali Allah, zikir itu, biar tidak menjadi maksiat. Pun. Lalu secara syariat, pemahaman dari sisi mana nafas itu dijadikan sebagai tempat atau wadah kumpulnya semua takdir. Bapak Ibu niki bahasanya boleh mukasafah, gak apa-apa, mboten napa-napa. Ini berkenaan dengan apa yang kukatakan di awal tadi. Jikalau jenengan hanya sekedar ingin tahu apa yang akan terjadi, koreksi nafas. Coba. Itu jikalau tidak ada nur yang ada dalam hati sampean tidak akan pernah tahu. Lah cahaya makrifat yang Allah nyalakan itu alasannya sebab kita terus menerus berzikir. Udah. Nanti di situ jenengan akan bisa mengendalikan seakan-akan dijadikan taat secara syariat bisa, walaupun itu maksiat. Secara syariat dijadikan maksiat walaupun itu taat bisa. Yang tadinya balak sampai jadikan nikmat bisa, atau dibalik. Tergantung jenengan seakan-akan. Seakan-akan loh niki. Artinya ngeten. Jenengan itu bisa mengendalikan. Pingin taat mesti jadi taat. Pingin maksiat
mesti dadi maksiat. Pingin balak mesti dadi balak. Pingin nikmat mesti dadi nikmat. Tergantung jenengan. Caranya bagaimana? Tolong wala tafarroku, janganlah kau lepas sesuatu yang menjadikan alasan Allah menyalakan nur makrifat dalam hati sampean. Apa itu? Zikir. Tatkala nur makrifat itu Allah nyalakan, maka apa yang manusia lain tidak tahu jenengan tahu. Karena apa? Karena telah dibukakan oleh Allah pintu kasaf jenengan. Tapi saya ulangi, itu gak penting buat jenengan yang memang betul-betul merajut hubungan pada Allah. Apakah perlu itu kami kejar? Kasaf itu tergantung jenengan. Dalam makalah lain Pak disampaikan, insya Allah makalah 105 berapa gitu, kita belum sampai di situ. Itu mengatakan bahwasanya nur di dalam diri kita ada dua, ada nurullah, ada nur makrifat, ada kasab suwari, ada kasab maknawi. Bagi orang-orang pelaku sisalik sairin, pelaku perjalanan untuk mendekat dan bertemu Allah, tentang kasab suwari, nurullah ini yang membuka alam kasab itu gak penting. Gak penting. Yang terpenting adalah kasab maknawi, berangkatnya dari cahaya nur makrifat. Nur makrifat akan menyala seiring berjalannya zikir yang selalu kita pegang. Tapi jikalau itu nanti jenengan terus mendawamkan, mengistiqomahkan zikir untuk bertemu Allah atau menyalakan nur makrifat, kok ya Gusti Allah buka kasaf niki, pasti tidak akan mempengaruhi jenengan. Aku yakin. Tapi jikalau jenengan iki beralih tujuan ke kasaf suwari, tak jamin siapapun kita pasti akan terpengaruh. Akhirnya jenengan susah untuk sampai menuju makrifat pada Allah. Sebab orang kalau sudah roh rasane rondo kempling, lali bojo, lali anak. Ayo ngomong enggak. Apapun kita korbankan Pak. Kadung seneng loh Pak nggih. Kita sebagai seorang laki-laki gak usah munafik. Masih sing kopian ini kita seneng. Lho nggih. Anak lali, garwa lali. Siapapun kasih nasihat nggak masuk karena kadung mancepe rasa tresno terhadap si dia. Sampai nanti tak cari. Ya Allah Pak, oleh-oleh wae boleh-boleh saja, tapi jangan bini orang. Ngaten nggih? Estu boleh-boleh saja, sing penting jangan bini orang. Tapi rondo kan bukan bininya siapa-siapa, nggak apa-apa lah ngoten. Tapi yo kondo ibu ese angsal napa mboten, asal boleh atau tidak. Kalau tidak boleh, jangan nekat-nekat sampean. Wis tah dipecel. Orang terkuat di dunia itu perempuan Pak, bukan laki. Dari sisi tenaga memang seakan-akan laki-laki, tapi kalau sudah di atas ranjang brengos iki langsung pepleh. Niku contoh mawon. Artinya apa?
Nafsu iki Pak, mohon maaf, sealim apapun kita, nafsu lebih ngalim. Sepandai-pandai kita untuk mensiasati biar tidak terdorong oleh nafsu, ora iso. Nggak mampu Pak kita itu. Yang bisa mengalahkan nafsu hanyalah Allah. Lah caranya biar kita terbebaskan, minimal kita tidak mudah terpengaruh oleh godaan nafsu, larilah kepada Allah terlebih dahulu. Larilah, Anda kembalilah, wa anibu ila rabbikum, kembalilah kau pada Tuhanmu. Wa qala aidan fafirru ilallah, larilah kau kepada Allah. Setelah kau sampai pada Allah, pasti jenengan ditolong. Kesimpulannya makalah 30 ini Bapak Ibu, napas yang ada pada diri kita tergantung. Jenengan jadikan taat maksiat monggo di mata Allah. Jikalau enggak ingin menjadikan maksiat, makalah tadi sudah kami sampaikan, fala tattakhidhu maksiatan wa amalan la'anahullahu ta'ala. Jikalau jenengan ini tidak mau terjadi takdir maksiat di mata Allah atau perbuatan yang dilaknat oleh Allah, pun taline Allah pegang, jangan maksiat jenengan. Pegang taline Allah, yaitu dzikir sirul asrar. Itu secara hakikatnya seperti itu. Yang kedua, kesimpulannya adalah kita manusia ini tidak hanya jasmani akan tetapi rohani. Oleh sebab itu jagalah hukum syariat, juga menjaga hukum hakikat.